Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Puji serta syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa menimpahkan nikmat kepada kita hingga masa ini. Bahkan detik ini pun kami serta sahabat semuanya yang berada di manapun berada masih bisa menghirup udara dan masih bisa diberikan kesempatan oleh Allah untuk meningkatkan kualitas amal ibadah kepadanya. Sahabat yang sama-sama mengharapkan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala, kadangkala kita merasa tidak nyaman dengan keadaan yang menjadikan kita tidak enak, yang menjadikan kita sedih, yang menjadikan kita susah dengan apapun. Dikarenakan kita sedang dalam masa adanya wabah corona. Apakah ini azab dari Allah? Apakah ini musibah dari Allah? Itu bisa terjadi. Bisa saja karena banyaknya kita lupa terhadapnya. Bisa saja karena maksiatnya kita lebih banyak daripada ibadahnya kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam kacamata Al-Quran di surah Al-Anfal ayat 33 ada dua macam yang menjadikan kita terhindar dari segala macam azab musibah balai dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengingatkan di dalam ayat ini, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Pertama, yang menjadikan kita jauh dari murka, azab, musibah balai yang akan menimpa kita adalah wa anta fihim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum, dan Allah tidak akan menimpakan musibah kepada mereka termasuk kepada kita. Wa anta fihim, Allah kepada Rasul, sedangkan engkau wahai Rasul bersamaan dengan mereka. Jadi poin pertama yang menjadikan kita dijauhkan dari azab musibah balai adalah ketika kita selalu bersamaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin sahabat di rumah atau dimanapun berada bertanya, Cep, Ujang, bagaimana kumaha? Rasulnya saja sekarang sudah gak ada, sudah tidak bersamaan dengan kita. Mau bagaimana bersama kita dengan Rasul? Tidak seperti itu. Betul secara zahir, secara fisik Rasul tidak bersamaan dengan kita. Namun ada beberapa hal yang menjadikan kita selalu bersamaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ahli sufi mengatakan ba'du sufiyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahduru fi kulli majlis, hadir di setiap majlis. Majlis yang seperti apa? Shalla alaihi fi, yang di majlis itu dibacakan sholawat. Sejauh mana kita mengaku umat Rasul dan membuktikan pengakuan kita kepada Rasul? Sejauh mana kita mengaku cinta Rasul dan membuktikan cinta kita kepada Rasul? Apakah lebih banyak kita mengucapkan hal-hal yang tidak manfaat daripada sholawat? Lebih banyak ngomongin orangnya daripada salawatnya? Bohong ketika kita mengaku cinta dan mengaku sebagai umatnya Rasul, bila mana kita tak pernah membaca salawat sekalipun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Yang bahkan ini adalah pondasi, poin pertama juga yang menjadikan kita jauh dari azab Allah, jauh dari musibah Allah, jauh dari murkanya Allah. Ketika kita selalu bersamaan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni membaca sholawat. Mari kita perbanyak sholawat. Yang menjadikan kita selalu bersamaan dengan Rasul selain membaca sholawat adalah kita selalu menanamkan nilai-nilai kerasulan di dalam keseharian kita. Jangan jauh-jauh nilai kerasulan yang selalu berada, yang bahkan kadang kita lupakan apa? Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu memberikan senyuman kepada setiap orang. Nah, kita bertemu dengan orang saja, kalau kata Sunda jemedud, kita gak senyum. Dimanapun kadangkala kita senyum kalau ada maunya saja. Tapi jangan terlalu senyum sering juga. Ketemu tiang listrik, senyum. Ketemu pohon, senyum. Itu mah bukan menandakan nilai kerasulan. Dan banyak di antara nilai-nilai kerasulan yang berada di sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang kedua yang menjadikan kita selalu bersama dengan Rasul adalah menanamkan nilai kerasulan dalam keseharian kita dengan melaksanakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di potongan ayat yang selanjutnya yang menjadikan kita dijauhkan dari azab Allah, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan mengazab suatu kaum wa hum yastaghfirun, ketika kaum itu, bahkan termasuk ketika kita, yastaghfirun, sering meminta ampun kepada Allah, sering membaca istighfar kepada Allah, sering merasakan kita banyak dosa, sering merasakan kita banyak maksiatnya. Oleh karena itu, bila mana kita ingin dijauhkan dari azab musibah, balai dari Allah. Keduanya adalah perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja, wa inni la astaghfirullahal azim mi'ata marrah. Dalam satu riwayat, Rasul tidak beristighfar melainkan satu hari itu minimal 100 kali baca sholawat, baca istighfar. Nah, kita yang banyak dosa masa lupa istighfar. Mungkin saja negeri kita selalu dilanda bencana, termasuk di muka bumi ini dilanda terus musibah, termasuk yang sekarang ini, dikarenakan kita lupa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelalaian kita lupa terhadapnya. Jadi ada dua poin ketika kita ingin dijauhkan dan juga terhindar dari musibah balai serta azab dari Allah. Pertama, selalu bersamaan dengan Rasul dengan dua cara, diantaranya apa? Membaca sholawat dan melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, yang menjadikan kita jauh dari azab Allah apa? Wahum yastaghfirun, kita selalu menjadi hambanya Allah yang selalu merasakan kita banyak dosa dan meminta ampun, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim min jami'il ma'asi wal dhunub. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.